Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tak Dikenal. Cerita ini masih melanjutkan cerita sebelumnya yang berjudul 2,5 tahun tinggal di rumah setan, yang mana cerita ini ditulis oleh akun Kaskus yang bernama wonwon.islami. Untuk teman-teman yang penasaran membaca ceritanya secara langsung, kami akan taruh linknya di kolom deskripsi. Selamat mendengarkan. Datang setelah ada yang pergi. Gangguan pada rumah tua itu agak sedikit memudar. Entah karena sudah dilakukan pembongkaran pura atau karena apa tidak ada yang tahu. Suara garukan dan gedoran dari jendela kamar Anjas pun tidak muncul. Ini rekor baru, mengingat gangguan macam garukan dan gedoran ini tidak pernah absen, mengganggu setiap malam. Jendela yang pecah belum juga dibenahinya, bukan karena tidak mau, tapi lebih karena tidak mampu. Maklum, mereka semua di situ anak rantau dengan bermodal untuk makan dan biaya kuliah. Di samping belakang kamar Anjas memang tumbuh pohon mangga yang lumayan tinggi. Jenis mangga golek yang manis sekali kalau berbuah. Walaupun tidak lebih besar dari pohon mangga madu di depan halaman rumah, tapi buah mangga di rumah ini pernah membantu kehidupan Anjas saat itu. Pernah suatu hari ketika Anjas dan Lukman sama sekali kehabisan uang untuk makan dan sangat kebetulan sekali mangga-mangga di rumah tua itu sedang berbuah dan sangat lebat. Lukman mengajak Anjas untuk memanen semua mangga sampai habis dan menjualnya ke pasar pagi-pagi sekali, dan terjual satu karungnya sekitar 50.000 rupiah. Mereka berdua pulang ke rumah membawa uang 150 ribuan saat itu, dan sangat senang sekali. Sudah 2 minggu sejak pindahnya Fajri dari rumah tua itu. Anjas masih saja sering mendengar langkah kaki masuk dan keluar dari kamar Fajri yang saat itu berganti menjadi kamarnya. Sehingga otomatis kamarnya berdampingan dengan kamar Lukman. Namun dia mengabaikan suara langkah kaki itu. Gangguan yang jauh lebih menyeramkan sudah pernah ia alami, sehingga hal-hal seperti itu merupakan hal yang biasa baginya. Pak Agus juga makin jarang balik ke rumah. Dia hanya kembali ke rumah ketika menurunkan berpuluh-puluh karung garam ke pondoknya di halaman depan rumah. Rumah itu semakin terasa sepi ketika Lukman kuliah perbaikan atau SP. Anjas yang kebetulan pagi itu tidak ada mata kuliah perbaikan, baru bangun dan menyadari perutnya sangat lapar sekali. Sejak tidur di kamar barunya ini, ia sama sekali tidak pernah diganggu. Hanya sesekali ia merasakan ada yang melintas di depannya ketika sholat. Selain itu tidak ada gangguan yang cukup berarti. Karena sangat lapar, ia berlalu menuju dapur dan hendak memasak mie sebelum menyadari ada seseorang yang lain sedang berada di dapur. Itu bukan Lukman, juga bukan Pak Agus. Sosok wanita seperti ibu-ibu pakai kain khas Lombok, sarung yang biasa dipakai inak-inak di Lombok. Anjas terpaku. Ia tidak berani menghampiri sosok asing ini, namun ia sangat jelas melihat punggung belakang ibu ini. Apa tepatnya yang ibu itu lakukan? Anjas belum tahu, tapi tengkuknya kembali meremang. Namun ia tetap bergeming diam di situ, karena sangat penasaran dengan sosok wanita misterius itu. Anjas berjalan mendekat dengan sangat hati-hati. Anjas sempat melirik ke arah kamar mandi saat berjalan mengendap-endap. Namun mungkin sosok tersebut menyadari kehadiran Anjas. Karena begitu Anjas kembali melihat dapur, sosok ibu itu sudah tidak ada.
Ini pagi terpagi yang pernah dirasakan Anjas sejak 2 minggu berlalu tanpa ada kemunculan penghuni rumah tua ini. Dan sosok yang baru saja ia lihat adalah sosok baru yang pertama kali menampakkan diri sepagi ini. Tepat saat tidak ada orang lain di sana, ia mengurungkan niatnya memasak mie. Ia selalu parno untuk mendekati tempat yang baru saja muncul penampakannya. Akhirnya ia memutuskan untuk makan di luar di warung depan, sambil masih merenungkan sosok apa lagi yang muncul tadi. Dari mana datangnya? Baik atau usilkah jenis yang satu itu? Hari itu sangat cerah sekali. Dari halaman depan, Anjas memandang rumah tua itu. Rumah yang 2 tahun lebih sedikit ia tinggali. Yang sangat banyak hal yang sudah ia temui di dalam sana. Ia keluar dari gerbang dan baru menyadari betapa besar tembok penghalang antara jalan raya di depannya dan rumah tua ini. Betapapun ramainya suasana di luar sana, begitu masuk ke halaman rumah tua ini akan lain suasananya. Benar-benar berubah. Seram, sepi, mistis, ngeri, dan sebagainya yang membuat orang enggan masuk lebih jauh ke rumah tua ini. Anjas berjalan santai ke warung depan. Warung pecel tempatnya biasa makan belum buka pagi itu, sehingga ia harus berjalan agak jauh untuk mencari yang lain, dan menemukan satu di pojok dekat jembatan. Baru sekitar 5 menit ia menyuap nasinya, HP-nya bergetar. Lukman menelpon. "Halo bang, ente di mana? Kok nggak ada di rumah nih?" Ujar Lukman lewat HP. "Ane lagi beli makan di warung man. Kenapa?" "Rumah saya nggak kunci kok," jawab Anjas. "Bukan, Ane mau ngasih tahu nih. Ada yang mau numpang tinggal di rumah kita nih. Nih orangnya ada di rumah. Cepetan pulang ya," kata Lukman. Anjas menyegerakan makannya. Prospek bahwa akan ada penghuni tambahan di rumah tua itu sangat membuatnya senang. Ia sedikit berlari saat kembali ke rumah dan begitu ia membuka gerbang yang berderit benar saja. Di sana sudah ada 2 motor. Anjas masuk ke rumah dan mendapati Lukman dan seorang lelaki paruh baya, sekitar 2 atau 3 tahun lebih tua dari Anjas, sedang mengobrol di ruang tengah dan menoleh saat Anjas mendekati mereka. "Nah, Mas Adi, ini Bang Anjas yang saya ceritain tadi. Saya berdua aja tinggal di sini sama Bang Anjas. Satunya lagi, namanya Pak Agus, tapi dia jarang tidur di sini. Dia tidurnya di gubuk luar yang Mas Adi lihat tadi. Tapi jarang pulang juga sih orangnya," ujar Lukman menjelaskan sambil berkeliling mengajak pendatang baru yang namanya Mas Adi ini. Rupanya ia tidak sendiri. Mas Adi ini membawa anak dan istrinya. Anaknya masih seusia 2 tahun lebih, tapi sudah bisa berjalan dan sangat lincah sekali karena dari tadi anak kecil itu berlarian ke sana kemari di rumah itu, sampai ibunya kewalahan dan akhirnya menarik tangannya untuk membuatnya berhenti. Anak kecil itu hanya tertawa riang. Mas Adi ini sehari-harinya canvassing roti atau berjualan roti keliling, dan aslinya dari KLU. Dan Lukman menyarankan bekas kamar Anjas yang dulu sebagai kamar mereka dan mereka menerima keadaan jendela yang masih pecah bagian bawahnya. Ternyata Mas Adi ini dengan bapaknya Lukman masih ada hubungan keluarga, sehingga Lukman menggratiskan mereka tinggal. Toh tidak ada ruginya bagi 2 lelaki itu. Kekosongan bekas ditinggal Fajri akhirnya lama-lama mulai hilang, karena rumah mulai hiruk-pikuk dengan tambahan 3 personil baru. Mas Adi yang notabene nganfasing roti, jadi harus berangkat pagi-pagi sekali untuk menjual rotinya. Istrinya sangat ramah pada Anjas dan Lukman. Sementara si kecil yang dipanggil Rio merupakan anak yang sangat hiperaktif. Sangat suka berlari-lari tidak terkontrol, dan bersalto ke sana ke sini dan tertawa.
Ibunya sering sekali minta maaf kepada Anjas dan Lukman karena kebisingan yang anaknya buat. Namun baik Anjas dan Lukman sama sekali tidak masalah untuk itu. Justru senang sekali karena rumah jadi ramai. Namun ternyata Anjas salah duga. Hiperaktif anak ini malah semakin menjadi-jadi dan justru menakutkan. Sekitar 3 minggu berlalu sejak keluarga kecil itu tinggal di rumah tua. Tingkah Rio yang semakin aneh semakin terlihat. Awalnya Rio sering banget berlarian ke arah lorong dapur, tidak pagi, tidak siang. Malam pun anak kecil itu berlari-lari tidak jelas dan tertawa-tawa. Mungkin minggu awal ini tidak mengganggu, namun lama-lama rasanya ada yang aneh bagi Anjas. Rio tertawa seperti ada yang mengajaknya bermain. Anjas juga sering memergokinya sedang bermain sendiri di kamarnya, sementara ibunya memasak di dapur. Anjas yang tertarik ingin tahu dia sedang bermain apa, sampai akhirnya Anjas sadar anak kecil itu berbicara dengan seseorang. Sesuatu tepatnya, karena jelas-jelas tidak ada satupun selain ia di kamar itu. Rio berbicara di sudut kamar Anjas yang lama, dekat dengan jendela yang pecah. Bocah itu membelakangi Anjas, dan dengan rasa penasaran yang sangat besar, Anjas mengendap-endap di belakangnya dan ikut mendengarkan. Suara bocah itu sangat kecil sekali, sehingga hanya beberapa patah kata saja yang bisa didengarkan Anjas, seperti iya, iya, tidak boleh, jangan ya, nanti ibu marah, tidak boleh ya. Penggalan-penggalan kata yang sangat tidak jelas dan belum sempat mendengarkan lebih banyak lagi, Anjas dikagetkan oleh anak itu yang tiba-tiba menoleh dan menertawainya sambil menunjuk Anjas dan berkata, "Om Anjas, ah," katanya. Dan benar kali ini Anjas tidak menganggapnya lucu sama sekali. Yang jelas anak ini bisa melihat begituan. Anjas memberitahu ibunya di dapur apa yang barusan terjadi. Anjas sedikit cemas. Jangan sampai penghuni rumah ini mengganggu anak kecil yang tidak tahu apa-apa itu. Ibunya mendengarkan dengan seksama dan kaget. Akhirnya ia bercerita. "Pantes Mas Anjas, Rio suka sekali kebangun tengah malam. Pernah kali itu saya dengar ada suara gonggongan anjing dari luar. Terus Rio kebelet ke kamar mandi. Saya anterlah. Di kamar mandi dia ketawa-ketawa. Saya marahin, jangan ketawa di kamar mandi malam-malam. Dia jawab katanya digelitikin. Gitu katanya nak Anjas." Ujarnya bercerita ke Anjas. Tidak hanya itu, Rio juga semakin lama semakin menjadi usil. Entah ini memang bawaan aslinya atau dia nakal sejak pindah ke sini. Yang jelas beberapa hari terakhir, Rio kerap kali membuka sampai merusak kunci gembok pintu ke halaman belakang. Yang sengaja digembok supaya tidak ada yang bisa ke halaman belakang rumah. Sampai akhirnya saking kesalnya, ibunya memarahinya sore itu sambil memukul kakinya. Dan Rio menangis. Nangisnya lama. Terlalu lama kalau ukuran anak kecil. Dari jam 4-an sampai Isya Rio masih menangis. Membuat kedua orang tuanya pusing dan tidak tahu harus bagaimana. Jam sudah menunjukkan pukul 21 ketika akhirnya tangis Rio mereda. Namun digantikan dengan badannya yang panas dan demam sampai menggigil. Karena cemas, akhirnya mereka membawa si bocah ke puskesmas, yang memang tidak terlalu jauh dari lokasi saat itu. Anjas dan Lukman yang memang sudah sering ditinggalkan berdua membuat banyak spekulasi. Antara Rio sakit karena diganggu jin penghuni rumah ini atau memang sedang sakit. Yang jelas, bagaimana seorang anak kecil bisa merusak gembok tebal dari besi itu. Sekitar hampir 1 jam setelah itu, keluarga kecil Mas Adi kembali dari puskesmas. Rio sudah terlelap dalam pelukan ibunya, dan syukurnya demamnya juga sudah turun. "Maaf Mas Anjas dan Mas Lukman,
Rio jadi rewel begini jadi bikin susah semua. Besok saya ganti gemboknya ya. Ucap Mas Adi. Waduh, nggak apa-apa Mas Adi. Namanya juga anak kecil, nggak tahu apa-apa. Ya cuman itu aja Mas Adi. Saya mau kasih tahu. Jangan kasih Rio main ke belakang aja Mas. Di sana banyak penghuninya. Biar Rio nggak diganggu. Kan kasihan. Jawab Lukman. Oh begitu ya. Oke nanti saya kasih tahu istri saya. Biar dia jagain anak saya biar nggak main ke belakang. Jawab Mas Adi. Mereka bertiga asyik mengobrol di ruang tengah. Sampai hampir mendekati jam 11 saat tiba-tiba istrinya Mas Adi atau Mbak Siti teriak histeris. Ketiga lelaki itu langsung berdiri dan menyerbu masuk ke kamarnya. Ingin tahu apa sebab teriakan Mbak Siti. Sambil menunjuk sudut langit-langit kamar, Mbak Siti dengan wajah syok memberitahu suaminya apa yang baru saja muncul di sana. Mas, ada kepala mas. Kepala di situ, gagapnya. Sementara Rio anaknya tiba-tiba mulai menangis lagi dan demamnya naik lagi. Mereka bertiga menoleh bersamaan ke arah sudut langit kamar yang ditunjuk, namun tidak menemukan apapun di sana. Anjas yang sudah pernah tinggal di kamar ini tahu maksud Mbak Siti itu apa, dan langsung masuk kamar itu, dan mendekat ke dinding sudut kamar dan mulai membacakan ayat kursi, dan berbisik berkata, "Jangan ganggu anak kecil ini lagi ya, dia nggak salah apa-apa," ujarnya. Dan karena kebetulan atau tidak, si kecil Rio berhenti menangis, dan tidur nyenyak lagi. Tapi parahnya, hampir setiap malam kejadian seperti itu lagi dan lagi. Rio harus selalu demam dan menangis dulu baru bisa tidur. Harus dibacakan ayat kursi atau sekedar ngaji sambil dibisikkan. Jangan ganggu Rio. Baru dia bisa tidur. Tapi kasihan juga orang tua mereka. Karena Rio menangis tidak kenal waktu. Jam 11, jam 2, jam 3. Yang paling kasihan pernah saat itu jam 1 sampai mendekati azan subuh jam 4 pagi. Sehingga tenaga dan pikiran Mbak Siti habis terkuras. Terutama suaminya yang harus segera kerja pagi-pagi buta. Akhirnya saran Lukman untuk mencari orang pintar diikuti juga. Sudah lama sebenarnya Lukman maupun Anjas memberikan saran agar mendatangkan orang pintar. Khusus untuk Rio saja agar tidak diganggu lagi atau paling tidak ditutup mata batinnya, sehingga tidak lagi melihat makhluk-makhluk tak kasat mata. Namun biasanya Mas Adi menolak dengan alasan, mungkin nanti akan hilang sendiri kemampuan melihat hal begituannya Rio. Namun toh akhirnya setelah hampir sebulan lebih menderita, harus terbangun setiap malam, Mas Adi akhirnya setuju saran itu, karena dipaksa oleh Mbak Siti juga. Sore itu mereka menunggu di teras depan, sambil berbincang-bincang menunggu Ustadz Rahmat. Lumayan terkenal di daerahnya. Biasanya dipanggil untuk ruqyah atau mengusir jin. Dan kebetulan sekali bagi Anjas dan Lukman. Mungkin dengan begitu bisa saja Ustadz Rahmat bisa mengusir jin-jin jahat yang ada di rumah tua ini yang telah menghantui mereka selama ini. Memang agak sulit untuk janjian dengan Ustadz Rahmat. Karena selain dicari untuk hal-hal seperti ini, beliau juga sering mengisi tausiah di masjid di Lombok Timur, sehingga harus benar-benar dapat waktu yang pas untuk bisa janjian dengan Ustadz ini. Sekitar setengah jam, akhirnya Ustadz Rahmat datang naik motor ceketer. Motor zaman dulu banget. Dengan khas kopiah putih ala akhi-akhi dan saat itu Pak Ustadz menggunakan sarung. Datang dan menyapa mereka semua. Pak Ustadz sangat ramah. Sebentar saja mereka sudah mampu berbaur dengan arah obrolan Ustadz. Mas Adi mempersilahkan Pak Ustadz masuk ke kamarnya. Mbak Siti menggendong Rio dan menonton saja dari luar kamar. Pak Ustadz langsung menoleh ke sudut pojok langit-langit tanpa ada yang memberitahu sebelumnya bahwa makhluk itu kemarin muncul di sana. Di sana dia berdiri dan membacakan ayat dalam bisikan. Anjas dan Lukman serta Mas Adi menyaksikan di belakang Pak Ustadz. Entah kenapa rasanya Anjas merinding.
Rasanya makhluk itu bisa saja muncul langsung di situ, tapi ternyata tidak. Sampai Ustadz selesai membaca doa, tidak ada yang terjadi. Mereka keluar kamar dan berbincang sambil mendekati Rio yang masih dalam gendongan ibunya. "Maaf, permisi sebentar ya," ujar Ustadz sambil menepuk kepala Rio dan mengusap wajahnya. Setelah itu, Ustadz langsung pamit karena segera akan mengisi pengajian di lingkungan rumahnya. Mereka yang tersisa di rumah melanjutkan mengobrol di ruang tengah. Rio nampaknya sangat pulas sekali di dalam kamar. Bahkan bisa ditinggal keluar kamar oleh Mbak Siti yang ke dapur sambil merebus jagung untuk dimakan bersama. Makhluk itu muncul lagi. Hampir sebulan lebih lamanya keluarga kecil tersebut tinggal di rumah itu. Bersama Anjas dan Lukman dan sesekali Pak Agus datang. Anjas berpikir, dengan datangnya Pak Ustadz yang menyembuhkan si kecil Rio bisa membuat anak kecil itu tidak lagi rewel. Ternyata salah. Suatu hari Anjas mendapatinya sedang bermain sendirian di dalam rumah. Ibunya sedang tidak ada di rumah. Anjas yang baru pulang dari kuliah menyapanya. "Rio, kok main sendiri?" tanya Anjas. Awalnya Rio yang menoleh ketika Anjas datang dan kembali sibuk bermain lempar bola ke dinding. Mengacuhkan Anjas. "Rio sedang main apa?" tanya Anjas lagi. Anjas sedang tidak sibuk sama sekali, sehingga kali ini ia ingin bermain dengan si Rio kecil. Rio kembali menoleh dan menjawab dengan sangat pelan. "Main bola sama itu." Tunjuknya di sampingnya. Deg. Jantung Anjas kembali berpacu. Siang bolong begini, nih anak malah diajakin main sama mereka. Batinnya. "Main di luar aja yuk, main bolanya di luar," ajak Anjas sambil menarik lengan Rio. Tak disangka Rio memberontak dan menarik kembali lengannya sambil berkata marah. "Saya nggak mau, saya mau main sama mereka," ujarnya. Mampus, mereka. Memang ada berapa banyak makhluk yang sedang main dengannya. "Jangan, nggak boleh. Rio nggak boleh main sama mereka," kata Anjas. Ia masih mengingat pesan Pak Ustadz waktu hendak pulang saat itu sehabis mengobati Rio. "Pak Adi, jangan dikasih sering-sering sendiri ya Rionya. Namanya anak kecil memang disenengin sama yang begitu," ucap Pak Ustadz saat itu. "Ayo, nggak boleh di sini sendirian ya," ajaknya menarik lengan Rio. Anjas tidak mau anak kecil ini sakit lagi gara-gara masih bisa melihat makhluk-makhluk itu. Kali ini Rio manut. Dia mengikuti Anjas keluar halaman dan bermain bola 1 lawan 1 di halaman samping pohon mangga besar. Tidak sampai 10 menit ibunya membuka gerbang dan masuk. "Ah, Mas Anjas sudah balik. Maaf, tadi saya habis beli sayur di seberang jalan. Malah keasikan ngobrol," ujar Mbak Siti sambil tersenyum dan Anjas balik tersenyum mengangguk. Malam itu Mas Adi tidak kembali ke rumah dengan alasan canvassing keluar kota. Sehingga hanya Anjas, Lukman, Mbak Siti, dan Rio saja yang ada di rumah. Sejak tadi sore ada yang aneh dengan gelagat Mbak Siti. Berkali-kali masuk ke kamar, sekitar 5 menit kemudian keluar lagi ke dapur. Lukman tidak menyadari keanehan ini. Justru Anjas yang punya feeling kuat ada yang tidak beres, namun toh dia hanya mengabaikannya tanpa bertanya kepada Mbak Siti. Sehabis Isya, Mbak Siti manggil mereka berdua untuk makan malam. Adanya Mbak Siti di rumah ini merupakan perbaikan gizi bagi dua lelaki penghuni awal rumah ini. Sehingga mereka sangat berterima kasih sekali kepada Mbak Siti. "Mari Mas Lukman, Mas Anjas, sama-sama makannya," ujar Mbak Siti. Rio menempel di belakangnya. Mereka makan berempat di ruang tengah di atas segelar tikar. "Mbak Siti, tadi Rio saya lihat main sendiri lagi di situ. Waktu Mbak Siti belanja tadi siang," ucap Anjas. Mbak Siti otomatis melihat ke arah Rio yang asik menyuap sendiri. "Aduh,
Saya lupa kalau dia nggak boleh ditinggalin sendiri. Soalnya, tadi dia masih tidur waktu saya tinggalin belanja, Mas. Jawab Mbak Siti sambil mengelus kepala anaknya. Iya, Mbak. Dia ngomong-ngomong sendiri lagi kayak waktu itu. Ujar Anjas, lebih kepada mengingatkan Mbak Siti untuk kelalaiannya tadi siang. Nggak lagi deh saya tinggalin dia, Mas. Mana bapaknya lagi nggak bisa pulang. Jawab Mbak Siti dengan nada cemas yang kentara sekali. Nggak apa-apa Mbak Siti, kan ada kami juga. Nanti kalau ada apa-apa langsung bangunin aja kami. Kata Lukman menimpali dan dibalas dengan anggukan oleh Mbak Siti. Malam itu sekitar pukul 22.15 Anjas dan Lukman masih terjaga di kamar masing-masing. Bukan karena apa, tapi memang keduanya belum bisa tidur. Ditambah lagi ada banyak sekali pekerjaan kampus yang harus mereka selesaikan minggu ini. Anjas sedang melepas penatnya berbaring di kasur sehabis menghafal beberapa modul kuliah. Sebelum dia mendengar sesuatu. Awalnya suaranya tidak terlalu jelas, namun semakin lama semakin jelas. Hampir seperti langkah kaki, melintas begitu saja di sampingnya kemudian hilang. Dia melongo, memastikan sekali lagi suara itu namun tidak ada lagi. Dia kembali berbaring, namun kali ini siaga. Dia sangat jelas mendengar langkah kaki. Dia memasang kuping dan memastikan Lukman masih di kamarnya. Namun sia-sia karena dia sama sekali tidak mendengar ada gerakan dari kamar sebelah. Belum sempat dia memperbaiki posisi tidur, ketika saat itu juga jendela kamarnya ada yang mengetuk. Tok tok. Anjas membeku. Tok tok tok. Sangat kuat keinginannya untuk menoleh ke arah jendela. Namun perasaan was-was yang dia rasakan malam ini mengingatkannya pada waktu malam itu. Dia tidak mau menoleh ke jendela. Tok tok tok. Lagi-lagi diketuk. Namun Anjas masih dengan pendiriannya untuk tidak melihat ke jendela. Perasaannya sangat tidak enak. Kemudian kali ini jendela itu digaruk. Persis seperti suara benda tajam yang digoreskan ke kaca. Dan entah karena sudah muak atau karena pasrah, akhirnya dengan berani Anjas bangun dari kasurnya dan menoleh melihat ke jendela. Dan di sana, makhluk itu, makhluk yang pernah menghantuinya malam saat hujan badai bersama Lukman saat itu. Pocong. Pocong itu muncul lagi di ambang jendela kamar Anjas. Menatap Anjas. Tempat yang seharusnya ada mata, namun tidak ada mata di sana. Hanya bundaran hitam kosong, dengan tali pocong yang masih terikat. Wajah kisut dan busuk. Saat ini menatap Anjas dari luar jendelanya. Kekagetan yang luar biasa yang membuat Anjas tidak bergerak sama sekali. Masih saling bertatapan, bukan karena Anjas saat itu sok berani, sehingga tidak memalingkan wajahnya. Tapi beda dengan malam itu. Kali ini jarak antara Anjas dengan pocong itu sangat dekat sekali, sehingga darahnya membeku dan tidak mampu untuk bergerak sama sekali. Namun selagi Anjas berusaha untuk kabur, pocong itu menghilang, namun tetap menyisakan ketegangan yang tidak akan pernah dilupakan Anjas saat itu. Badannya otomatis dapat bergerak kembali, dan saat itu juga ia mampu berpikir jernih dan tanpa bak bibu langsung berlari hendak membangunkan Lukman. Namun sebelum mencapai kamar Lukman, Anjas berhenti. Ia mengurungkan niatnya memberitahu Lukman, karena toh tidak akan menyelesaikan masalah ataupun mengurangi ketegangannya barusan. Lagi pula Lukman sudah tidur sepertinya. Tidak ada suara gerakan dalam kamarnya. Dengan wajah yang masih pucat, Anjas perlahan kembali ke kamarnya. Ini pertama kali dia diganggu di kamar ini. Sebelumnya tidak pernah sama sekali. Sekian dulu untuk cerita kali ini. Nantikan kisah kelanjutannya di part selanjutnya. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih.